Scene dibuka ketika geng YST sedang belajar kelompok. Mengingat ujian semester sudah dekat, Sugi berniat menolong mereka dengan mencarikan guru les. Walaupun yang dibayangkan mereka hanyalah guru yang tampan dan yang cantik saja. Ternyata detektif Sugi membawa sejenis robot elang. Robot ini bernama Takard dan berprofesi sebagai guru. Saat pelajaran dimulai, geng YST mencoba kabur karena guru yang mereka bayangkan tidak sesuai ekspektasi. Takard berubah ke wujud spesialnya dan menghentikan pergerakan mereka yang hendak kabur. Mereka menceritakan kalau harus menyelesaikan teka-teki untuk Lantul. Tak lama Kakeru memperkenalkan Takard kepada para robot. Takard sangat senang melihat robotak suka membaca buku. Padahal itu buku untuk petunjuk teka-teki selanjutnya. Takard pun semangat untuk mengajar, namun geng YST tetap melarikan diri. Tak punya pilihan lain, Takard akan mengajar dengan para robot sebagai muridnya. Dengan petunjuk yang ada pada buku. Mereka meminta kelas drama dengan robotak dan kawan-kawan menjadi pemain, dan Takard yang akan menjadi sutradara. Robotak memainkan peran orang sedih. Padahal sebenarnya dia bersedih karena yang belajar jadinya para robot yang harusnya adalah geng YST. Lalu Takard menawarkan kenapa tidak robot dan manusia sekalian belajar bersamaan. Singkat cerita Takard menjemput geng YST ke kantor detektif Sugi untuk kembali belajar bersama. Kali ini mereka belajar di ruangan terbuka. Mimina yang juga baru datang pun ikut kelasnya dengan duduk di sebelah Kamerok. Pelajaran pertama Takard menjelaskan tentang materi olahraga American Football. Para murid pun mulai bosan. Tak lama datanglah Darkrow dan Kabados. Mereka mengklaim kalau tempat itu adalah tempat mereka dan berubah ke wujud super. Mereka mulai menguji kekuatan dari Takard. Takard yang berubah ke wujud super pun berhasil mengalahkan Kabados dan Darkrow. Namun bukannya bangga para muridnya malah kabur dan sudah tidak berada di tempat itu. Lama Takard mencari, akhirnya dia menemukan anak didiknya yang sedang duduk di sebuah tangga. Dia mengajaknya kembali untuk belajar. Namun kali ini para robot dan geng YST malah tidak mau belajar karena gurunya membosankan. Terlebih lagi geng YST menginginkan guru yang cantik dan tampan. Apalagi sekarang mereka harus mencari buku untuk teka-teki selanjutnya. Takard yang seorang guru pun bersedih mendengar itu. Dia menangis dan pergi meninggalkan mereka. Berpindah ke Torabot yang melihat anak buahnya sudah teler. Dia kembali memerintahkan untuk memata-matai guru itu dikarenakan kemungkinan petunjuk teka-teki ada padanya. Geng YST dan para robot pun kembali ke tempat Takard mengajar karena dibujuk oleh Mimina. Mereka melihat pada papan tulis, ada semacam tulisan bola, pantai dan American Football. Mereka curiga ini adalah suatu petunjuk untuk buku Shubidubet lain. Akhirnya mereka sepakat untuk menemukan Takard kembali demi memecahkan teka-teki itu. Namun mereka dihalangi oleh Darkrow dan Kabados yang hendak menghapus tulisan pada papan tulis dengan kain pel. Para robot berubah ke wujud spesial dan mencoba menghadang Darkrow. Sementara geng YST membawa papan tulis itu pergi. Dan pertarungan seru pun tak dapat dihindarkan. Kelompok Darkrow tampaknya sangat ahli dalam menggunakan senjata kain pel ini. Beberapa kali kelompok robotak sempat didesak olehnya. Dan tanpa disangka-sangka, kelompok Darkrow berhasil menjatuhkan robotak, Kamerok dan Moglaki. Hingga kelompok robotak berubah ke wujud asalnya. Kakeru dan kawan-kawan menyadari para robot telah kalah mencoba menghindari mereka sambil membawa papan tulis. Saat Darkrow hendak menyerangnya, Kakeru berteriak. Teriakannya pun didengar oleh Takard yang sedang berada di pantai. Takard langsung datang dan menangkis serangan Darkrow. Dia pun berubah ke wujud super dan langsung menantang Kabados dan Darkrow sekaligus. Kabados dapat dikalahkan dengan mudah hingga yang tersisa adalah Darkrow. Mereka pun mulai serius dengan pertarungan antar robot burung. Elang dan Gagak pun bertarung dengan segala yang ia miliki hingga Darkrow pun terkalahkan. Para robot dan geng YST pun menyesali perbuatannya kepada Takard dan mereka pun meminta maaf. Takard pun juga ikutan terharu. Akhirnya mereka semua mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Takard yaitu berlari dengan membawa bola American Football di tepi pantai. Torabot yang menyaksikan hal itu juga meminta izin untuk mengikuti kelas itu karena dia sangat suka sekali dengan olahraga. Sementara Saburo hanya menyaksikan di pinggir lapangan sambil memakan pop mie murah. Setelah mereka meletakkan bola, buku dengan Shubidubet pun muncul.
Takad pun sangat terharu ketika semua orang berpartisipasi untuk kelasnya. Saat kembali ke kantor detektif Sugi, mereka mulai memecahkan teka-teki selanjutnya, yaitu sejenis binatang pengerat. Mereka membayangkan itu adalah kelinci atau semacamnya. Mereka pun mulai mencari keberadaan binatang pengerat. Sementara Kamerok tinggal di kantor dan ingin membereskan sampah. Tak lama dia didatangi oleh Takad yang sedikit curhat tentang masalahnya kepada Kamerok. Berpindah ke sebuah bandara, di mana Sugi, Karamatsu dan Mok Laki sedang menantikan kedatangan tamu terhormat. Diketahui mereka akan mengawal sebuah berlian langka yang menjadi hatinya lautan seperti yang di film Titanic tapi berwarna merah. Tak lama tamu kehormatan pun datang dan memberikan hormat kepada detektif Sugi. Mereka memperlihatkan berlian jelek itu untuk dikawal oleh detektif Sugi. Tak lama Torabolt dan gengnya juga muncul. Mereka mendekati tamu spesial yang kita sebut saja Pak Randy. Torabolt merebut pelanggannya detektif Sugi dan mempengaruhi Pak Randy agar bersinergi dengan agensinya saja. Berpindah ke kelompok Robotak yang sedang mencari binatang yang dimaksud namun tidak menemukan titik terang. Pada suatu jalanan, Kakeru melihat papan iklan mengajak les bahasa Inggris. Kakeru sadar kalau teka-teki yang dimaksud bukanlah bahasa Jepang melainkan bahasa Inggris. Jadi yang mereka yang berpikir kalau karot atau yang berarti wortel adalah makanan kelinci atau binatang pengerat lain. Namun mereka sadar kalau karot yang dimaksud adalah karat atau sebuah benda berharga seperti emas atau berlian. Berpindah ke Karamatsu dan kawan-kawan yang sedang mengikuti Torabolt dari belakang. Mereka masih tidak rela jika pelanggannya diambil oleh Torabolt. Sampai pada sebuah gedung, Torabolt dan timnya dilempari bom asap hingga pandangannya pun terbatas. Begitupun dengan Karamatsu. Cherry datang dengan menggunakan motor dan mengambil berlian berharga tersebut. Dia pun berhasil kabur. Mereka yang ada pada tempat itu pun mengejar Cherry bersamaan dengan datangnya geng YST dan Robotak. Cherry pun kabur dengan kecepatan tinggi, sementara Pak Randy sudah mempersiapkan jebakan untuk Cherry yaitu berupa penghalang di tengah jalan sehingga membuat Cherry hilang fokus dan terlempar. Melihat sisaan kecelakaannya Cherry, Karamatsu berkesimpulan dia masih bisa kabur. Karena tidak ada tanda-tanda Cherry di sana. Melainkan helmnya saja. Namun Pak Randy sudah tahu hal itu, dia menunjukkan permata asli yang mana Cherry tadi hanya mengambil permata palsu. Setelah itu Pak Randy kembali menuju agensinya Torabolt. Karamatsu yang gagal mendapatkan proyek itu hanya makan mie ayam di pinggir jalan bersama dengan Sugi. Sementara Robotak dan geng YST hanya melihat saja. Tak lama Moglaki datang dan menginformasikan kalau tamunya tadi adalah seorang penipu dunia internasional. Mereka jadi bangkit kembali dan hendak mencari Pak Randy. Di markasnya Torabolt, mereka mempersiapkan tempat tinggal untuk Pak Randy dan timnya. Setelah Torabolt dan anak buahnya keluar bangunan, tampaknya dia merencanakan sesuatu. Torabolt mengamati perilaku mereka dengan CCTV. Tak lama Karamatsu datang dan hendak menangkap Pak Randy. Namun di belakangnya ada Cherry yang sudah siap untuk mengambil permata itu kembali. Cherry pun menerobos barisan Karamatsu, bahkan Torabolt. Cherry terus ngegas motornya hingga sampai ke dalam gedung. Di dalam gedung Cherry bertemu dengan Pak Randy dengan melempar lipstik murahnya. Pak Randy langsung dikelilingi oleh asap yang membuat pandangannya terbatas. Tak lama Karamatsu juga muncul di belakangnya. Dan akhirnya perebutan berlian itu pun terjadi di mana kubu bapak-bapak melawan Phantom Cherry. Di luar gedung geng YST dan para robot juga berdatangan. Namun mereka dihadang oleh kelompoknya Torabolt. Para robot berubah ke wujud spesialnya dan pertempuran pun tak dapat dihindari. Sementara geng YST berhasil menyusup masuk. Kakeru melihat celah dan meminta bantuan Robotak. Robotak pun menyusul ke dalam gedung dan berhasil mengambil berlian itu dari Cherry. Tetapi aksinya diganggu oleh Torabolt yang muncul menyerangnya dari belakang. Robotak dibuat terdesak, sehingga Torabolt mengambil berlian itu. Namun tak disangka, Cherry menyerang Torabolt hingga berlian itu terjatuh. Kakeru langsung mengambil berlian itu namun dihalangi oleh Darkro. Mok Laki kembali melepas senjatanya untuk menolong Kakeru sehingga berlian itu terjatuh kembali. Pertempuran pun terus berlanjut sampai Robotak menggunakan lantul. Dengan kekuatan spesialnya, Robotak berhasil mengikat Torabolt. Robotak berhasil mendapatkan berlian itu kembali dan saat itu juga muncul buku Shubidubet untuk teka-teki selanjutnya.
Randy pun berhasil ditangkap oleh Karamatsu, disusul dengan datangnya pihak kepolisian untuk mengamankan berlian. Sementara Thorabald dan kelompoknya pulang dengan tangan kosong. Robotak mendapat penghargaan dari kepolisian karena telah membantu dalam penangkapan pelaku penipuan berlian tersebut. Berpindah ke Kabados dan Darkrow yang sedang nongkrong di angkringan. Mereka didatangi oleh Takamine. Mereka berdiskusi untuk memecahkan kasus berikutnya tanpa Thorabald. Janganlah melukai perasaan seseorang apalagi gurumu. Niat tulus dalam mengajarnya harus diapresiasi. Karena apa yang ia sampaikan murni tulus tanpa tanda jasa. Sekian episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya.